wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika. Oke, saya izin share screen. Baik. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayah ila yaumil amin. Baik, rekan-rekan DKA yang saya baik, kali ini saya mendapatkan giliran untuk memberikan kultum terkait ikhlas dalam beribadah. Tidak banyak slide-nya, hanya ada 4 slide utama yang berisi materi. Ini temanya ikhlas dalam beribadah. Sebenarnya banyak pengertian mengenai ikhlas, kemudian pengertian ibadah, namun saya hanya ambil 2, ya, masing-masing 1, pengertian ikhlas dan pengertian ibadah. Pengertian ikhlas Imam Nawawi itu al-ikhlasu bi'an tahurat hawa suhub dohiratu wal batinu minal latin. Yaitu ikhlas adalah membersihkan seluruh panca indera secara lahir dan batin dari budi pekerti yang tercela. Jadi niatnya adalah semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, pengertian ibadah. Banyak pengertian yang kita bagi, ini saya ambil dari satu surat saja, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ibadah berasal kata abdu, ya, mengabdi. Jadi semata-mata yang dilakukan itu karena Allah. Jadi antara ikhlas dan ibadah ini sangat terkait. Ya, baik. Saya bacakan bunyi suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyuta'imuni innallaha huwar razzaqu wal quwwatil matin. Subhanallah. Ada 3 ayat yang tadi saya bacakan. Yang pertama, yang ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi satu-satunya tugas manusia diciptakan di muka bumi ini ada untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Kemudian ayat yang 57 artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia, makhluknya, untuk beribadah kepadanya tanpa menuntut balasan, ya, dari makhluknya. Jadi memang sudah tugas, kewajiban makhluknya untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian ayat yang 58, sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang punya kekuatan yang sangat kokoh. Tidak ada zat lain selain Allah yang memberikan rezeki kepada kita.
Kemudian macam ibadah ada beberapa macam nih. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang dilakukan melalui akal, berpikir. Yang kedua adalah ibadah qalbiyah yang dilakukan melalui lisan, perkataan. Jadi apapun yang kita ucapkan itu seyogyanya bermakna ibadah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang bersifat amalia, melakukan sesuatu dari anggota badan. Seperti kita bekerja sehari-hari, adalah ibadah. Kita niatkan untuk mengabdi, menghamba kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan harta benda yang dimiliki. Misalnya, infak, sedekah, zakat, gitu ya. Saya ingin mengkaitkan apa yang umat Muslim lakukan, beribadah secara ikhlas, dengan sebuah tulisan ya, yang sangat populer, yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Kalau Bapak Ibu pernah mempelajari ilmu manajemen, mungkin pernah mendengar mengenai Stephen R. Covey. Stephen R. Covey ini adalah seorang akademisi, pendidik, juga seorang motivator. Buku yang sangat populer, mungkin sudah pernah mendengar tentang ini ya, The Seven Habits of Highly Effective People. Banyak buku yang ditulis oleh Steve Covey, tapi yang saya rasa sangat terkait dengan ibadah ya, secara ikhlas, itu adalah buku ini. Ini diterbitkan di tahun 89. Ada 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif yang kita bisa praktekkan gitu. Yang pertama adalah jadilah proaktif. Jadi dalam sehari-hari kita dalam bekerja, dalam berinteraksi dengan masyarakat, ataupun dalam memanage keluarga, jadilah orang yang tidak harus menunggu sesuatu hal terjadi. Jadi kita bisa memberikan ide-ide, melakukan hal terlebih dahulu, mengusulkan sesuatu. Kemudian yang kedua, mulailah dari akhir dalam pikiran. Memang kadang kalau bahasa asing ya, kita artikan apa adanya dalam bahasa Indonesia itu agak membingungkan. Maksudnya apa sih mulailah dari akhir dalam pikiran? Maksudnya di sini adalah fokus. Tujuan dari apa yang kita lakukan itu apa? Kita harus fokus terhadap hasil akhirnya. Dari hasil akhir yang kita inginkan, maka kita akan susun rencana-rencananya seperti apa. Kemudian yang ketiga, dahulukan yang dari beberapa mungkin ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan ya, mengembangkan sesuatu begitu, ada hal-hal yang bisa ditemui ketika kita mengerjakan. Skalakanlah, ambillah, lakukanlah yang prioritas, atau lakukan dahulu yang memang bisa dilakukan terlebih dahulu. Yang keempat, berpikir menang dan terkait dengan yang nomor 2, kita fokus ya, kita harus fight gitu ya, bahwa yang kita rencanakan itu memang harus tercapai dengan tujuan yang baik gitu. Yang nomor 5, mengerti dahulu, mengerti kemudian. Nah ini tipikal ini ya, naskah kita gitu. Belajar ya mendengarkan dulu pendapat-pendapat dari orang lain, barulah kemudian kita bisa mengerti apa yang
disampaikan, diusulkan, baru kita bisa memberikan respon. Yang keenam, sinergi. Pilihlah anggota tim atau apapun gitu yang bisa membantu kita dalam mewujudkan tujuan kita ya, tujuan apa gitu. Pilihlah yang bisa bersinergi ya, yang visinya sama dengan kita. Kemudian yang ketujuh, asahlah gergaji. Selalu tingkatkan kemampuan diri kita. Banyaknya belajar gitu ya. Belajar dari apapun bisa nih, dari sekeliling juga bisa, dari rekan kerja bisa, dari apalagi sekarang era digital bisa banyak belajar dari dari web begitu, ataupun belajar dengan atasan kita, belajar dengan tim kita, staff dari manapun. Salah satu tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan diri kita. Itu 7 hal kebiasaan yang sangat efektif yang bisa kita praktekkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, 7 kebiasaan manusia efektif ini seperti saya sampaikan bisa melandasi ya, bisa menjadi best practice-nya supaya kita dalam beribadah itu dilandaskan atas rasa ikhlas. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.